Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa lam yaj'al lahu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana alayhi sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apakah orang-orang yang taat kepada Allah di malam hari mereka ruku, mereka berdiri, dan mereka sangat takut dengan kampung akhirat, dan mereka sangat harap dengan rahmat Tuhan? Apakah sama orang-orang itu dengan orang-orang yang tidak mengetahui hal itu? Dan sesungguhnya adalah orang-orang yang ulul albab yang akan bisa menemukannya. Katakanlah ya hambaku yang beriman, tingkatkanlah imanmu ketika takwa. Sungguhnya orang yang berbuat baik di dunia ini ada balasan di dunia ini juga. Dan sungguhnya dunia Allah itu luas, dan sungguhnya Allah akan lipat gandakan balasan untuk orang yang salah tanpa perhitungan dan tanpa hisab. Anak-anak yang disayangkan, gambar ini ya, Allah berikan gambaran siapa orang yang taat dari siapa. Amman huwa qanitu, qanitu itu taat. Adakah orang yang taat apa buat di dalam ayat ini? Siapa orang yang taat? Orang yang taat ialah ana alaini sajidan. Pada malam hari biasa salat malam. Nah, kalau tidak salat malam, tidak taat adalah tidak taat. Guna yang taat itu salat malam. Kemudian apa tanda lainnya lagi orang yang taat kepada Allah itu? Wa yahzarul akhirah, takut benar di kampung akhirat, takut benar. Takutnya miskin di dunia itu takut, tapi lebih takutnya nanti yang miskin di akhirat. Takut dia miskin di dunia ini, tapi dia lebih takut lagi sengsara dan miskin setelah dia tinggalkan dunia yang fana ini. Kemudian wa yarju rahmata rabbi, imanan rahmat Allah. Yang diinginkannya bukan nikmat saja, tidak. Rahmat dan nikmat. Sebab orang yang dapat rahmat itulah yang selamat. Apa kata Allah? Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya kau tidak ampuni kami ya Allah, engkau tidak rahmati kami ya Allah, kami menjadi orang yang buruk. Jadi ayat itu tidak mengizinkan dan engkau beri nikmat kami ya Allah. Itu rahmat. Apa beda rahmat dengan nikmat? Rahmat ialah nikmat yang sempurna. Kalau sebatas nikmat belum tentu. Kalau sudah menjadi rahmat, insya Allah akan selamat. Jadi kita kembali kepada para khutbah ya, itu hari ini katakanlah ada dua orang anak yang lahir. Kedua anak itu nikmat bagi ibu dan ayahnya. Nikmat bagi ibu dan ayahnya. Tapi 20 tahun kemudian belum tentu sama anaknya. Yang mulanya sama-sama nikmat, tapi 20 tahun kemudian yang satu mungkin jadi rahmat, yang satu mungkin adalah menjadi musuhmu. Wah, jauh, hati-hatilah. Jadi tidak setiap nikmat itu menjadi rahmat. Jadi seorang muslim
sangat betul diharapkannya nikmat itu berubah menjadi rahmat. Kapan nikmat berubah menjadi rahmat? Karena dia digunakan di jalan Allah. Sehat sama kasut dosa apa kata? Kau sakit apa bakal siapa kau tak bisa. Lebih anak sekalian telah bapak masuk ke rumah sehat ini ya. Nampak mana? Tak ada bisa. Tak haula wala quwwata illa billah. Tak ada orang tak ada yang boleh. Ribuan penyakit, bukan satu penyakit, ribuan penyakit tidak ada penyembuhan. Bukan obatnya tidak ada, penyembuhannya tidak ada. Dapat tahu di manusia boleh. Apa sebabnya ketemu? Karena tubuh manusia itu tidak sama menerima obat ini. Katakanlah sekarang kita menjauh kulit manggis obat ini, oke. Kepala siang mungkin cocok, pasti belum kan? Dokter jantung yang ahli jantung didiagnosnya ada si B ini penyakitnya sama, diberikan obat jantung yang sama, si A bisa sehat, si B belum tentu sehat. Nah, awal-awal ingat. Maka rumah saya kita tuliskan, Anda sakit, berobatlah dengan daun-daun. Mudah-mudahan Anda sehat atau tidak. Atau Anda berobatlah ke dokter spesialis. Mudah-mudahan Anda sehat atau tidak. Berobatlah Anda ke luar negeri. Mudah-mudahan Anda sehat atau tidak. Berzikirlah Anda kepada Allah. Mudah-mudahan Anda tutup hidup Anda dengan husnul khatimah. Tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Mengapa kita masih hidup? Ia masih diizinkan oleh Allah. Saya tidak. Bila tidak diizinkan lagi, tidak ada dokter yang bisa menolong. Tidak ada. Mana ada dokter menolong? Tidak ada obat yang menjarab. Tidak ada. Sebenarnya kalau kita lihat menjarab itu ya, bahasa Indonesia menjarab itu patennya. Karena kalau banyak bahasa Arab yang menjarab itu mau coba-coba. Cari coba-coba. Dan paten itu orang kita tak tahu menjarab obat mana. Tidak mau jauh kan? Menjarab itu coba-coba kan? Bahasa Arabnya menjarab itu coba-coba bukan? Yang bahasa Arabnya menjarab itu melihat kan tidak. Cuma kan bahasa itu sudah dipakai penjual-penjual obat kita menjarab tahu kan? Kalau bahasa apa coba-coba ini? Mudah-mudahan saya tadi tidak. Semua saya coba sampaikan kepada anak-anaknya. Saya tekankan mudah-mudahan tolong Allah tekankan. Tidak. Bukan obat yang kadang-kadang akan musyrik kita. Obat sempat menolong kata kita jadi musyrik. Dokter menolong musyrik. Jadi dalam ini adalah katakan orang itu sangat takutnya dia kepada alam. Dia selalu takut ibadah itu berkorban. Akibatnya takut kamu akhirat. Bagaimana dunianya? Dunianya terpelihara. Dia takut. Yang dia orang punya korban. Orang punya nak nampak dan dikurangi timbangan. Orang punya nak tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Dan yang Allah jadikan saksi itu banyak. Bumi lawak punya saksi sendiri. Tangan lawakku saksi sendiri. Apa jadi saksi semua. Banyak orang mengatakan. Apa kata Al-Quran kan? Alzamna qa'ihu fi unuki. Kami gantungkan kitab di lehernya. Ikra kita baca kitab. Bagaimana sih? Bagaimana sehingga isyarat cukup diri yang bisa. Kita nggak ada mungkin. Jadi sih dan bangun dan banyak sekali. Yaumatullah syarair yang hari kami bukakan segala rahasiamu dan rahsia sebagai orang remaja sampai datang. Mungkin kalau tadi pagi saya doang tadi orang tahu. Jangan kan kita remaja sampai kita meninggal dunia. Mungkin yang dari tadi pagi kan bukan kita orang lain. Dan Allah juga tidak berbeda. Karena ada aib kita, celah kita, Allah Subhanahu Wa Taala menutupinya. Tutup ya mam. Itu pada saya belakang. Tahu. Tapi kalau sudah boleh lihat pada Allah, pada mana sahabat saya, bila kejahatannya telah mencukupi menurut Allah, Allah akan minta kembali pada ini. Kata beliau buka rahasia orang. Allah juga menutup dan dia juga tak boleh membukakan rahasia diri sendiri. Aku dulu
cari mah, kamu itu mabuk mah, kamu itu minum mah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh kita katakan sifat-sifat jelek yang pernah kita lakukan. Tidak boleh kita katakan kepada siapa saja. Apa sebabnya? Allah sendiri membentuk bahasa diri kita. Sampai hari kita dipanggil oleh Allah dan diharapkan kita tahu kan. Jadi orang yang taat itu siapa? Di malam hari mereka bangun. Ana alaihi sadidan wa qa'iman. Sujudnya, taganya yahzarul akhirah. Takut panah itu kemudian. Wa yarju rahmat rabbi. Aku panah itu rahmat Allah. Mungkin orang lagi di dunia tidak, pasti tidak. Walaupun sebagian manusia menganggap jujur itu sebuah yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada manusia tidak mungkin. Jujur tidak mungkin. Tapi masih ada manusia yang punya keyakinan kalau tak jujur tidak mungkin. Masih ada manusia yang tak jujur lah bukan tak kayak. Ada juga orang berpikir kalau saya jujur tak bisa saya jujur, tak mungkin. Itu tinggal cara manusia berpikir saja. Orang yang berpikir tak mungkin tidak jujur, pasti dia akan jujur. Ada orang yang berpikir tak mungkin jujur, pasti dia tidak jujur. Tahu tadi jujur, kadisi banyak tu, pasti ikut tak mungkin jujur, tak mungkin. Ada orang yang berprinsip demikian. Tapi ada juga orang yang berprinsip kalau pada jujur, parah kamu ni berarti mau kerja, kamu cari kerja lain. Tak murah mau cari kerja lain. Berarti saya buka 6 bulan sampai bulan mau kita kerja lain. Maka dia yang mau bulan Ramadan. Bulan tak buka haji, orang dari mana baru ini. Ini perhitungan dunia saja. Belum lagi perhitungan akhirat. Dan perhitungan dunia juga akan berbeda pandangan orang-orang. Katakanlah waktu kita diamanahi, marilah dia bersegaleha mana. Yang beli segala, makanya dia segala buat duit. Saya selalu berdoa. Waktu kita mengatakan itu, dengan apa yang kita katakan itu pasti ada gap, pasti ada gap. Dia berbeda. Hati akan bekal. Bukan manusia itu iri, dengki tidak, tapi pasti hati bekal. Dan ada orang akan berpikir, itu hati triliun. Mana itu hati triliun? Dari mana? Baca dulu mencari itu. Timbul osaka kita. Jadi orang terjadi pernah melakukan banyak. Baik dia kemudian orang itu tidak membahas konsep yang ada objektif. Timbul sangka yang tidak tahu. Jadi sini ada katakan orang itu sangat takut dengan Allah dan sangat harap dengan rahmat Allah. Akhirnya dia minta Allah, ya Allah, kuadua hatuamu ya Allah, jadikan aku rahmat ya Allah. Kuadua aku masih ya Allah, tolong didiku doa ya Allah. Kuadua aku ya Allah, jadikan aku doa ya Allah. Jangan aku siu-siukan. Sebab dia tidak ada rahmat, tak kalah nikmat sia-sia. Ya. Tak ada rahmat. Kan demikian. Tidak akan beranjak dia anak Adam suruh jawabnya pertanyaan umurnya untuk apa dia miskin, masa mudanya untuk apa dipakai, hartanya dari mana dia dapat dan dari mana dibelanjakan. Dapat dia. Kalau orang yang tahu dengan Allah salah, selamat dia kan. Tidak baca-baca sedikit ini buat apa? Kamu elok awak akan usia tidak kita kuat. Saya bahasa bola. Sempat awak bersalah, sempat awak ketahuan. Terlalu mahal harga bayaran. Dan lihatlah kata-kata penjamret kan. Pandai-pandai penjamret kan lama, 100 juta sekali ambil tanah. Kamu bisa kayu gada mas sekali. Tapi dia tidak akan berhenti menjamret sebelum dia masuk penjara atau sebelum punggungnya. Baru melakukan tangan orang kemuanya nak mati lagi. Diperintah Allah dia pergi. Gitu. Jamret ini. Oh, tidak banyak koyak tentulah kapan-kapan habis. Seminggu lagi berada menjamret oleh dia.
Hebatnya rapi herai, memanjang mereka dia. Balik pada kali yang sekian, utang babai. Tubuhnya jadi tanggungan. Kalau kita tanyakan kepada ibunya yang melahirkan, bagaimana ibu Muhammad juga anak ibu? Dia lah merampok, wala hampir hati juta dan lainnya. Mana mahana ibu kepada Allah berhati juta? Mahana. Leketik mengandalkan datang tubuh kepada Allah. Beruntungkah dia? Rugilah dia. Nampaknya dia, ini juga orang beruntung. Ambil ibu, buat. Ada ibu sikul dengan Tuhan, sikul kesalahan. Yang namanya penyakit itu pasti lembab. Nah, kita bawa orang ngomongkan. Kalau bahasa Al-Qurannya, fa'azalah masyaitanu anha wa akhayama mimma kana fi batuka tampingnya. Kalau dulu waktu dia nyokok orang kaya sabar orang masih tak. Bawahnya kita lihat anak sekarang, kita bicara soal politik ya, kita bicara soal benar saja. Banyak orang sebelumnya jadi presiden hebatnya, Ahok anak orang kaya. Nah jadi presidennya, nak tambah hebatnya, tambah jatuh. Sebelum jadi wali kota nak tambah hebatnya. Lah jadi wali kotanya, mudik. Sengsara dia, ya. Kan banyak yang tadi yang beli. Kecuali hanya orang-orang yang soleh. Dan itu sangat sedikit sedang ada. Begitu dengan para pedagang, rumah tangga. Kalau dah elok, syaiya, jangan awak piti ke lain. Bagaimana kekayaan manusia ada? Katakanlah bangunan ego kaya. Sejauh mana kekayaan bangunan ego? Kalau orang akan habiskan seperti mata dia habis. Ini manusia tidak ada apa-apa. Dana yang akan diomongkan, dana yang akan diakukan, semuanya barang titipan. Gunakanlah titipan itu dengan baik. Di antaranya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lihat kembali pada ayat tadi. Ada jangan dua dan taatib tu ya. Takut je kampung aki, Ahok je Ahmad Ahok. Jangan ada sekitar ini mudah-mudahan. Pada makanan elok anak awak, tubuh jawab tak berhasil. Tubuh anak awak kan ada orang yang berpikir demikian. Demikian. Kalau saya tak sukses, ya bapak ibu mudah-mudahan anak saya sukses nanti. Saya usahakan mendidiknya baik, saya usahakan berkarya-karya yang hal. Kan banyak orang-orang yang pernah bapak lihat. Kini kau misalnya si Wen seberapa, seberapa si Wen. Apa punya anak? Si Wen punya anak. Si pilihan keduanya, anak apa tidak kerajuk anak si Wen. Ada begitu bapak lihat. Sebabnya ketika orang kaya tadi dia lengah dalam bahasa kitanya, lengah dia. Yang kau kita bayar dengan salam Muhammad. Sampai anaknya dewasa, anaknya terkapar, anaknya tidak punya ilmu. Sedangkan anak sopir tadi, entah dididik dari kecil oleh ayahnya menjadi anak baik, dia menjadi seorang dokter. Orang kaya pada ini, tidak membuat tuangan yang lain. Jadi dunianya berganti. Selama kita tidak taat kepada Allah. Tapi kalau taat kepada Allah, dijamin tidak akan jatuh. Mana bisa jatuh? Orang yang berjalan di suratan mustaqim. Kalau jatuh bagaimana? Pasti ada salahnya. Ada yang tidak ada. Bagaimana kawan-kawan kayu saya, kayu. Atau dapat cakap orang rumah, dapat cahaya laiku itu. Habis ya tu. Kalau si orang Minang, mana? Penyakit anjing nak apa? Bulu habis kuat tapi. Kalau balik penyakit dah. Penyakit anjing, kalau penyakit anjing bulu habis kuat tapi tidak apa berimun kita kepada Allah. Imun kita kepada Allah. Jadi usahakanlah kita taat kepada Allah. Sawan. Janganlah awak kalau bergila-gila di dunia kan. Nonton bola, tidak ada gunung, dia di luar, masuk wahabi, main domino, abu domino masuk wahabi,
Jadi tandanya kita kata Muhammad itu gunakanlah apa yang anda lakukan. Siap namu ya Allah, semua nasihat anggota. Diberilah rezeki, janganlah kurang banyak datang perkampungan, tidak jadi janji. Ya, gunakan. Oh banyak yang banyak ya jiwa kalau ya Allah. Tidak usah membuatkan diri. Usahakanlah, rubah. Bahwa kamu pernah menulis ya, wahai anakku, jadikan dirimu sumber kebaikan. Dan kami doakan mudah-mudahan hari ini kan Bapak bisa menjadi sumber kebaikan. Dan Bapak ajak kita semua saya, jadikan diri kita sumber kebaikan. Kalau jadi kita sumber kebaikan, insya Allah anak selama insya di dunia, lama kita di dunia, lebih selamat kalau kita pulang kembali ke akhir. Mau apa kita dengan dunia Allah? Nah, panjang mau tadi apa semua kawan apa? Lupa Pak Rio. Mengapa tidak panjang mau? Tadi Pak. Pak maksudnya Pak tahu lah. Kita tahu jawab lah dulu. Apa di mana kan Pak? Kamu kan tinggal sama dulu. Belum tinggal kamu. Kenapa? Oh iya ini kenapa? Pak Zul kalau punya uang dia tenang bukan jadi akhir. Itu kalau menjaga badan apa itu luar biasa, olahraga itu sangat. Memang lahiran panjang Bapak. Tapi ketika di 88 Bapak tidak lari Pak. Umat tu rasa kaki nak kalau diangkit naik. Ya, apa-apa. Kenapa? Sampai 80 lagi kalau 4 tahun silam masih okey lah agak badan. Dia sehat Pak. Tapi makin panjang usia kita, belum pasti kita tidak akan masih sehat. Tidak bisa di dunia. Ya mungkin saja jualan lagi olahraga, saya tidak jualan. Ini Belanda itu lain olahraga. Ini nak kambing. Tak olahraga. Pak Iza aja tu belajar saya cuma dah tahu lah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.